Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Apa jadinya jika kalian memiliki kekasih yang tidak ekspresif, cenderung pasif, dan jauh dari kata romantis? Mungkin hal itu terkesan jika si kekasih tidak peka dan kurang perhatian. Mungkin juga kalian akan bosan dan memutuskan untuk akhiri saja hubungan dengannya daripada bertahan tapi batin tertekan. Begitulah awal kisah dari film berjudul Doctor yang dibintangi oleh Siva Karthikeyan, garapan sutradara Nelson Dilip Kumar, dan dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang upaya seorang dokter militer dalam menyelamatkan keponakan mantan tunangannya dari gembong penculikan kelas kakap. Dan sudah pasti segala upaya yang dilakukan menjerumuskannya dalam hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa banyak orang. Berhasilkah misi penyelamatan sang dokter? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Mayor Varun adalah seorang dokter militer yang bekerja di Korps Medis Angkatan Darat India. Ia adalah tipikal orang yang disiplin dan pragmatis. Oleh sebab itu, ia akan mengatakan kebenaran dari hasil temuan pemeriksaan terhadap pasien-pasiennya, alih-alih memberikan harapan yang ia sendiri sudah yakin jika bantuan yang diberikannya pun tak dapat menolong jiwa seseorang. Seperti yang terjadi saat itu, usai peperangan, di basecampnya Varun terlihat tengah merawat pemberontak yang terluka daripada anggotanya. Hal tersebut diketahui oleh kawannya, Sai Kumar. Tentara itu menegur Varun, tapi dengan tenang Varun menjawab jika anggota mereka itu tak dapat diselamatkan lagi karena luka yang diderita cukuplah parah. Tulang dadanya patah. Sekalipun pemuda yang terbaring itu adalah anak kolonel, diselamatkan pun percuma karena pemuda itu tetap akan mati. Bagi Varun lebih baik menyelamatkan si pemberontak yang hanya mengalami luka ringan sebab mereka akan membutuhkan pernyataan dan kesaksiannya. Begitulah cara Varun bekerja, sangat praktikal. Usai melakukan operasi di basecamp, dalam perjalanan pulang Varun menerima pesan suara dari tunangannya Padmini yang mendesaknya untuk membatalkan acara pernikahan mereka dengan alasan tak ada kecocokan. Pertunangan mereka telah berjalan selama 6 bulan. Namun Mini mulai merasa tak nyaman menjalin hubungan dengan pria dingin seperti Varun. Hari itu Varun dan kedua orang tuanya mendatangi kediaman Mini dan keluarganya. Mereka ingin mengkonfirmasi pembatalan pernikahan yang Mini putuskan secara sepihak. Kala itu Varun berpapasan dengan Chinu, keponakan Mini yang hendak berangkat sekolah. Chinulah satu-satunya anggota keluarga Mini yang mendukung hubungan Varun dengan bibinya. Ketika menanyakan tentang perubahan keputusan yang tiba-tiba itu, Mini meremehkan Varun di depan semua keluarga dengan mengatakan jika Varun lebih cenderung apatis dan jauh dari kesan emosional. Ambil contoh ketika Mini mengeluh kaki sakit dan badan letih, Varun menanggapi pesan teks Mini hanya dengan jawaban, Omega 3, 1 kali pagi, 1 kali malam. Padahal yang Mini butuhkan adalah bentuk perhatian kecil dari Varun seperti, ya ampun, kakimu sakit ya? Andai aku di sana, aku ingin memijatnya supaya lekas sembuh. Begitu ucap Mini. Bagi Mini, ia bisa mendatangi dokter jika perlu, bukan menikah dengan dokter. Contoh lain ketika ayah Sumati, kakak ipar Mini masuk rumah sakit dan Mini coba tanyakan hasil pemeriksaan kepada Varun, jawaban Varun, dia akan mati dalam 12 jam. Dan benar saja, ayah Sumati meninggal setelah 12 jam seperti diagnosa Varun. Hal semacam itulah yang membuat Mini tak tahan dengan sikap dingin tunangannya itu. Mini mengharap sosok suami yang hangat dan penyayang. Sosok yang bisa menenangkan dan berkata hal-hal positif. Namun sebaliknya, Varun adalah dokter yang lurus. Ia enggan mengolah kata sehingga nampak indah. Bagi Varun, apa yang dilihatnya, itulah yang dikatakannya. Setelah melalui debat panjang, akhirnya hubungan pertunangan pun dibatalkan.
Sementara ayah Mini yang menyadari keegoisan putrinya meminta maaf dan menenangkan Farun. Menurut ayah Mini, mereka menjodohkan Mini dengannya sebab mereka memandang Farun yang berpendidikan, baik, dan rendah hati. Oh, tidak. Ayah Mini terlalu cepat menyimpulkan. Lelaki itu belum tahu betul bagaimana sebenarnya sikap dokter yang satu ini. Tak lama kemudian, Sumati menerima telepon dari Priti yang mengabarkan jika Chinu menghilang, di mana sekolah dibubarkan lebih awal dari biasanya ketika Priti menjemput Chinu. Keluarga Mini panik hingga mereka berniat menyusul Priti. Kebetulan saat itu Farun masih ada di kedai depan rumah Mini. Mendengar Chinu, keponakan Mini yang sangat dekat dengannya hilang, Farun menawarkan bantuan membawa mereka menuju sekolah. Namun upaya awal mereka dalam menemukan Chinu berakhir sia-sia. Kepala sekolah menyarankan pihak keluarga untuk mengajukan aduan ke police station. Keluarga Mini pun mengajukan keluhan ke polisi, di mana pada akhirnya pihak kepolisian menunjuk Bhagat, seorang perwira polisi berpangkat rendah yang mereka tugaskan untuk melindungi keluarga Mini dan memantau komunikasi keluarga itu jika sewaktu-waktu seseorang menghubungi mereka dengan meminta tebusan. Sebab hal semacam itulah yang biasa menjadi modus operandi penculikan. Satu-satunya cara memberitahu adalah dengan menyadap segala aktivitas telekomunikasi di rumah keluarga Mini. Di waktu yang sama di kursi tunggu, Farun bertemu seorang laki-laki yang tengah menanti kabar tentang putrinya yang sudah hilang sekitar 1,5 bulan lamanya. Namun belum sekalipun pihak kepolisian menunjukkan progres kinerja mereka. Pria itu nampak sedih dan terpuruk mengkhawatirkan anak gadisnya. Sementara itu di kediaman Mini, terjadi sedikit persinggungan antara Farun dan Bhagat. Kasus itu ditengarai bukanlah kasus penculikan biasa yang meminta uang tebusan, melainkan kasus perdagangan manusia. Bhagat yang mengatakan jika kecil kemungkinan Chinu dikembalikan oleh penculik sempat membuat ayah Chinu, Navnat, mengambil jalan pintas untuk bundir. Beruntung hal itu cepat ditangani oleh Farun. Si dokter berhasil membuat ayah Chinu menggagalkan rencana cekaknya dengan mengatakan jika putrinya, Chinu, masih berharap untuk diselamatkan oleh ayahnya. Sebab itulah mereka harus mencarinya di samping polisi yang telah dikerahkan. Namun Bhagat menegaskan jika polisi tidak akan benar-benar bergerak jika orang awam yang mengajukan kasus. Lain halnya jika yang hilang adalah anak menteri, komisaris polisi, dan jajarannya. Hari terus berganti, waktu terus bergulir. Penyelidikan polisi tak juga membuahkan hasil. Kepada seluruh teman, saudara, kenalan, dan kerabat yang dimintai bantuan, tak satu pun dari mereka memberikan jawaban menyenangkan. Hingga akhirnya, Farun turun tangan meminta bantuan kolonel untuk menemukan Chinu. Sebelum itu, kolonel meminta Farun memberikan pendapat terhadap hasil laporan pemeriksaan medisnya. Dan seperti biasa, sang dokter militer itu menyampaikan diagnosanya tanpa keprihatinan. Farun mengatakan jika sang kolonel tak mengurangi konsumsi alkohol, maka sang kolonel akan segera mati. Kemudian Farun melanjutkan percakapannya. Tujuannya datang menemui kolonel adalah untuk memberitahukan rencana di mana ia hendak menculik putri asisten komisaris polisi. Sebab ia kecewa dengan kinerja polisi yang lamban dan rumornya mereka hanya akan bekerja jika yang hilang adalah anak menteri, komisaris polisi berikut jajarannya. Ide itu dibuatnya untuk menggebrak pergerakan polisi dalam menyisir para tersangka penculikan. Farun percaya jika rencananya berjalan, maka penyelidikan yang dihasilkan akan lebih kompeten. Mulailah ia menjalankan rencana dan mengambil komando untuk menculik anak ACP. Namun sebelumnya Farun mengingatkan mereka untuk membuang jauh rasa emosional dalam diri mereka masing-masing. Mau tak mau, keluarga Mini pun terlibat dalam aksi penculikan itu demi misi pencarian Chinu. Rencana Farun berhasil. Mereka telah meringkus anak ACP, namun hal itu terendus oleh Bhagat. Akhirnya, terpaksa Farun memberitahukan rencananya kepada Bhagat dengan dalih jika rencana tersebut berhasil dan pelaku penculikan ditangkap, maka Bhagat bisa lebih mudah promosi jabatan. Bhagat pun setuju. Kini mereka semua bekerja sama sesuai formasi yang telah ditentukan oleh sang dokter.
Sementara itu, kabar tentang hilangnya Putri ACP berhasil menggerakkan polisi menangkap hampir semua penjahat besar yang terkait dengan penculikan anak. Melalui Hendy Tolki Bhagat, Varun memantau progres kinerja polisi. Melalui Bhagat pula, Varun memilih 3 penjahat yang diyakini bahwa mereka hadir di sekitar sekolah Chinu pada waktu gadis itu menghilang. Akhirnya Putri ACP pun mereka lepaskan, dan para penculik yang tak terbukti bersalah itu pun turut dibebaskan. Guna menjebak mereka, Varun dan yang lain menawarkan tumpangan kepada ketiganya yang tengah berusaha menjauh dari police station. Varun membius mereka dan membawa ke sebuah tempat operasi. Di sana ia menginterogasi mereka serta mengatakan jika 1 ginjal mereka telah ia ambil sebagai jaminan supaya mereka mengatakan kebenaran tentang Chinu. Setelah melalui sedikit drama, akhirnya salah satu dari mereka mengaku jika telah menculik Chinu dan menyerahkan gadis itu ke komunitas jaringan perdagangan anak. Namun kendalanya adalah sindikat tersebut hanya mau bertemu jika ada anak lagi yang hendak dijual. Salah seorang penjahat bernama Pratap memberikan ide untuk menjebak sindikat itu dengan mengatakan jika mereka memiliki seorang gadis dan hendak menjualnya. Begitulah akhirnya Bhagat mereka dandani layaknya seorang siswi yang dibisniskan. Berkat idenya, Varun merekrut Pratap dan membawanya turut serta beroperasi. Siang itu mereka meluncur menemui pelaku sindikat perdagangan anak. Rencana Varun berhasil. Ia membius pelaku lalu membawanya ke klinik dan melakukan hal yang sama, mengambil 1 ginjal mereka. Dengan ancaman itu, Varun pun mendapat petunjuk lebih lanjut kepada siapa mereka biasa menjual anak-anak itu. Modus operandi kembali diulang. Petunjuk kali ini lebih akurat sebab ia menceritakan bagaimana sosok penadah itu bekerja. Keduanya adalah saudara kembar yang kejam dan tak kenal belas kasih. Mereka mempekerjakan pasangan suami istri untuk membantunya bertransaksi di sebuah halte bis. Beberapa hari kemudian, si kembar menelpon menanyakan stok anak gadis dan kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Varun beserta timnya. Pada waktu yang telah ditentukan, mereka beroperasi di halte bis Koyempedu. Ketika transaksi tengah berlangsung dan dipantau dari jauh oleh si kembar Alvin dan Melvin, Minnie dan ayahnya menukar tas tersebut bermaksud menggagalkan rencana sindikat. Mendengar Minnie menyebut polisi, pasangan itu pun mengalah. Minnie dan ayahnya membawa koper tersebut ke stasiun metro, lalu menaiki sebuah kereta di mana Varun dan yang lain telah menunggu di sana dan seolah-olah menjadi penumpang yang tak saling mengenal satu sama lain. Mereka sengaja menjebak si kembar di dalam kereta itu. Salah satu dari si kembar mendekati Minnie dan merebut kopernya setelah menunjukkan sebuah kapak yang disimpan di punggungnya. Danny, teman Varun yang saat itu mengambil alih kemudi kereta, menginfokan kepada Varun jika kereta hendak melewati terowongan dan untuk melancarkan aksi mereka, lampu kereta akan dimatikan. Mulailah Varun dan yang lain menggunakan kacamata Google yang dapat menangkap gambar saat gelap. Dengan begitu, Varun dan yang lain melakukan penyerangan terhadap si kembar. Perkelahian terjadi lumayan sengit. Mereka kewalahan sebab Alvin dan Melvin terhitung kuat dalam bertanding. Namun Varun tak kalah kuat dari mereka. Meski perkelahian dalam kereta itu nyaris membuat mereka kehilangan nyawa sebab luka-luka yang diderita, namun demi Chinu, mereka bertahan. Pratap mengalami cedera telinga, Navneet ayah Chinu mendapat sayatan di perut, Priti kehilangan rambutnya, dan Minnie mendapat sebuah tinju di mata kanan. Adegan akhir dari pertarungan itu adalah Varun berhasil menangkap Melvin, sementara Alvin digecohnya. Sebelumnya Varun meminta mereka untuk melepaskan para tawanan, namun si kembar begitu loyal kepada atasannya. Menyadari tali persaudaraan si kembar begitu kuat, Varun meminta Danny membuka pintu kereta kemudian melemparkan Melvin keluar, memisahkannya dengan Alvin. Kini keluarga Minnie telah menculik si penculik keponakannya. Varun mengancam Melvin akan membunuh Alvin jika ia tak bertindak melepaskan Chinu.
Putus asa dalam menyelamatkan Alvin, Melvin pun memutuskan untuk menuruti kemauan Varun. Sayangnya Melvin hanya bisa melepaskan satu gadis saja dari para sindikatnya. Dan benar saja, Chinu ada di antara gadis-gadis kecil itu. Meski telah menemukan Chinu, Varun menuntut Melvin untuk melepaskan semua gadis itu. Melvin menolak. Tentu hal itu membuat keluarga Minnie berdebar. Kesempatan sudah di depan mata, tapi Varun masih saja menuruti egonya. Namun di sini terlihat jika sebenarnya Varunlah yang justru bijak di antara semuanya. Saat mereka hanya fokus kepada Chinu dan seolah tak menganggap bocah-bocah lain sebagai manusia yang juga harus dibebaskan, Varun justru mengambil tindakan nekat memaksa Melvin membebaskan semua tawanan. Tentu saja Melvin tak bisa, namun Melvin mengisyaratkan jika Varun boleh mencoba membebaskan mereka semua ketika di goa, sebab kontainer tersebut hendak dikirim ke sana. Demi melancarkan aksinya, Varun meminta bantuan gangster lokal, Mahali dan Kili setelah melalui sedikit drama. Akhirnya Varun, keluarga Minnie, Pratap, Mahali, dan Kili mengikuti Melvin ke goa, di mana mereka menemukan bahwa dalang sebenarnya di balik penculikan baru-baru ini adalah Terry, seorang pemilik sebuah resort. Di sana Varun kembali mengatur sebuah drama di mana ia meminta Mahali dan Kili menculik Minnie. Dengan begitu keluarga Minnie bisa mendesak Terry untuk menemukan Minnie. Ketika keluarga Minnie menyarankannya meminta bantuan polisi dengan dalih mencegah nama baik resortnya tercemar, Terry memutuskan akan melacak penculikan Minnie dengan bantuan anggotanya. Sesuai rencana, Terry melacak penculikan Minnie dan menemukan Mahali serta Kili. Dari merekalah Terry digiring bertemu Varun yang berpura-pura sebagai pedagang anak yang saat itu menyamar menjadi pemilik kedai es krim. Demi menyamarkan kedok dengan tetap menjaga keutuhan nama resortnya, Terry mendesak Varun melepaskan Pat Minnie. Namun Varun menuntut Terry untuk memberikan seorang gadis kepadanya sebagai kontribusi dalam pengembalian Minnie. Diam-diam Terry terkesan akan tindakan cerdas Varun. Akhirnya ia memutuskan untuk membawa Varun ke markas operasinya pada sebuah rumah yang lebih mirip benteng di sebuah pulau terpencil, di mana akses masuknya menggunakan fingerprint anak buah Terry, yaitu Gabar. Tanpa sepengetahuan Terry, Varun telah mengatur rencana bersama Kolonel James Anderson dan tim komandonya untuk menangkap Terry beserta komplotan. Di sana Varun menemukan bahwa korban Terry kebanyakan adalah gadis di bawah umur. Menyadari kondisi saat itu tak memungkinkan untuk melakukan penggerebekan, Varun pun membatalkan operasi kolonel. James sempat protes, namun Varun, sang planner, tetap teguh dengan keputusannya. Ia sudah memiliki plan B. Bertekad untuk menyelamatkan nyawa gadis-gadis kecil itu, Varun memulai rencana cadangannya. Ia menegosiasikan kesepakatan dengan Terry dan ayahnya untuk mengirimkan 40 gadis ke bosnya, Don Pablo Elvino, di mana sebenarnya Don Pablo Elvino adalah seorang don perdagangan anak fiktif dari Brasil yang tak lain adalah ayah Varun. Tak lama setelah itu Terry mengadakan meeting dengan kolega-koleganya untuk membahas kesepakatan yang akan datang. Melvin termasuk di antara mereka yang hadir. Diam-diam, Varun telah memerintahkan Melvin untuk membunuh Terry dengan jaminan Alvin. Tapi sebenarnya itu adalah intrik Varun untuk mengesankan Terry. Ia menggagalkan upaya Alvin menyerang Terry dan menggiring Terry supaya menginterogasi Melvin. Akhirnya Terry pun mengetahui tentang penculikan Alvin dan tindakan Melvin yang murni karena keputusasaan sebab seseorang telah menekan Melvin menggunakan Alvin sebagai jaminan. Meski tak mengungkap identitas penculik Alvin, namun Melvin memberikan isyarat dan petunjuk jika pelaku sangatlah dekat dengan Terry. Merasa cukup mendapatkan informasi, akhirnya Terry pun menutup bab Melvin. Sementara itu rencana lain Varun adalah mendapatkan sidik jari Gabar melalui permainan tampar tangan yang dilakukan oleh Pratap. Gabar yang kalah dalam permainan itu dan mengalami cedera tangan mendapat perawatan dari sang dokter, namun dalam penanganannya Gabar tak dibolehkan melihat sang dokter.
Kesempatan itu diambil oleh Varun untuk memotong jempol tangan Gabar setelah menyuntikkan anestesi guna mendapatkan sidik jarinya untuk memasuki markas operasi Terry. Sedangkan Terry yang murka meminta anak buahnya menelusuri profil keluarga anak-anak yang diculiknya hingga akhirnya tercium juga kebulusan Varun. Pelacakan Terry membuahkan hasil. Ia menemukan keluarga Padmini sebagai target yang valid dari kasus itu, dan dari situlah Terry menyimpulkan jika Varun ialah dalang di balik semua ini. Kali ini giliran Terry yang berdrama, mempertemukan Chinu dengan keluarganya. Setelah melihat reaksi mereka dan yakin Varun otak di balik rentetan peristiwa ini, akhirnya ia pun menangkap Varun, keluarga Mini, termasuk Pratap, Bhagat, Mahali, dan Kili. Mereka semua ditangkap dan dibawa ke pulau. Terry sudah berniat untuk mengkremasi mereka hidup-hidup di sana. Saat Terry memerintah Gabar untuk memanggil ayahnya, betapa terkejut Gabar ketika meletakkan jempol pada fingerprint, sidik jarinya tak terdeteksi. Bahkan jempolnya patah, sebab itu adalah jempol palsu yang ditempel oleh Varun. Tiba-tiba pintu terbuka, Alvin muncul dari dalam dan menembak kepala Gabar. Ia berusaha membalas dendam atas kematian Melvin. Alvin mengungkapkan jika ia telah menculik ayah Terry yang diletakkan dalam koper yang dibawanya. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Varun untuk membebaskan diri bersama yang lain termasuk para tawanan. Setelah mereka pergi, Alvin membunuh ayah Terry, lalu Terry membunuh Alvin sebagai pembalasan. Sementara itu dalam perjalanan pulang, Varun menyadari jika mereka telah meninggalkan seorang gadis dan memutuskan kembali. Bujuk rayu Mini tak mempan mencegahnya. Varun tetap pada keinginan. Ia kembali ke pulau seorang diri. Terry pun menangkap Varun dan berencana untuk membunuh satu-satunya gadis yang tertinggal di depan sang dokter. Sempat terjadi baku tembak di sana, hingga pada akhirnya aksi Terry digagalkan oleh kolonel dan pasukannya yang berhasil menyusup ke sana. Kali ini Varun mengaku jika hal tersebut tidak termasuk dalam planningnya. Perbuatan baiknya lah yang menyelamatkan Varun dari maut. Varun mengawal gadis itu ke tempat yang aman sementara Kolonel James dan pasukan membunuh Terry beserta antek-anteknya. 3 bulan kemudian, Varun dan Padmini yang telah berdamai sebab usaha sang dokter dalam misi penyelamatan Chinu membuat Mini luluh dan akhirnya memutuskan untuk menikahi dokter yang terkesan dingin itu. Dan film pun selesai.